Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi belajar bersama Bu Dwi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, muatan IPS dan bahasa Indonesia. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Nah, sekarang ayo kita cari tahu. Amatilah gambar hewan berikut. Pada tabel berikut terdapat 4 hewan. Yang pertama ayam, bebek, kucing, dan ikan. Nah, sekarang coba kalian tuliskan karakteristik tempat hidup hewan-hewan berikut. Tulislah di buku tema kalian. Setelah itu, jawablah pertanyaan berikut ini. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa perbedaan antara tempat hidup kucing dan ikan? Yang kedua, menurutmu, apakah kedua hewan tersebut dapat hidup di tempat yang sama? Mengapa? Dan jelaskan alasanmu. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Tahukah kamu bahwa Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda? Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Sekarang, ayo kita membaca. Teks berikut berisi tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Nah, hewan yang pertama yaitu cicak. Karakteristik cicak sebagai berikut. Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Nah, pasti pernah ya. Yang kedua, mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut bisa menangkap mangsanya? Nah, berikut karakteristiknya. Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Yang kedua yaitu kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada 2 jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Yang ketiga, bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Ayo berlatih. Kamu akan melakukan wawancara tentang tumbuhan atau hewan. Setelah itu,
kamu akan menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Langkah-langkah untuk melakukan wawancara yaitu: yang pertama, tentukan topik yang akan kamu bahas dalam wawancara. Kamu bisa menentukan kamu memilih topik tentang tumbuhan atau hewan. Yang kedua, tentukan narasumber yang akan diwawancara. Jadi kamu harus mencari orang yang akan diwawancara. Yang ketiga, tulis beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada narasumber. Yang keempat, susunlah laporan yang baik tentang hasil wawancara dan tulis pada kertas folio bergaris. Jangan lupa beri nama kalian, lalu kumpulkan kepada bu guru kalian. Nah, berikut contoh format menulis laporan hasil wawancara. Untuk menulis laporan hasil wawancara yang baik, kalian harus menulis latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat kegiatan, laporan hasil wawancara, dan kesimpulan. Untuk yang pertama, latar belakang, kalian dapat menulis alasan melakukan wawancara. Contohnya, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Yang kedua, maksud dan tujuan. Menulis maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Contohnya, tujuan kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketiga yaitu topik wawancara. Contohnya, tumbuhan dan hewan di sekitarku. Kalian bisa memilih salah satu saja, tumbuhan saja atau hewan saja. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Contoh penulisannya, wawancara ini dilaksanakan pada hari atau tanggal, tulis tanggal dan harinya. Lalu tulis waktu dan tempat melakukan wawancara. Laporan hasil wawancara. Cara menulis laporan hasil wawancara, kalian harus menuliskan narasumber, yaitu nama narasumbernya. Yang kedua, pewawancara. Pewawancara itu kalian yang melakukan wawancara. Dan selanjutnya hasil wawancara. Kalimat pada hasil wawancara dapat kalian tulis seperti contoh ini. Pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2016 pukul 8 sampai pukul 9, saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Lalu kalian tuliskan hasil pertanyaan yang dijawab oleh bapaknya tadi atau oleh narasumber. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dapat kalian tulis rangkuman dari hasil wawancara. Sekian pembelajaran kali ini, semoga dapat bermanfaat dan membantu kalian belajar di rumah. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.